فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan daras-daras kita yang mana ini termasuk dari perjalanan menuju ke surga sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Riyadhis Shalihin, bahwasanya kalau seseorang itu membuka-buka kitab untuk mencari ilmu, maka dia termasuk juga mengadakan perjalanan dalam menuntut ilmu, dan ini akan menyebabkan dia dimudahkan masuk ke dalam surga. Kita masih di pembahasan tentang pembangunan Ka'bah, masih di dalam tafsir Ibnu Katsir, masih di pertengahan hadis Ibnu Abbas. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qala Ibnu Abbas, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'alfa dzalika ummu Ismail wa hiya tuhibbul uns. Maka yang demikian itu disambut oleh Ummu Ismail ketika orang-orang Jurhum datang ke tanah suci Makkah minta izin untuk tinggal di dekat situ. Dan Ummu Ismail menyukai keakraban, uns, yaitu apa? Tidak suka sendirian. Dan memang ini adalah karakter manusia. Manusia dinamakan insan karena yuhibbu al-isti'nas, menyukai keakraban. Karakter manusia adalah hidup bersama, bukan sendirian di tengah hutan atau di tengah apa istilahnya gurun pasir atau apa. Jelas menyukai kalau ada orang-orang di sekelilingnya. Fanazalu, lalu mereka pun tinggal di situ. Nazalu yaitu apa? Membuat manzilah, nuzul. Wa arsalu ila ahlihim, dan mereka mengirimkan utusan kepada keluarga-keluarga mereka. Boleh jadi adalah keluarga yang di kabilah asal mereka dan sebagainya. Fanazalu ma'ahum, lalu mereka tinggal di situ bersama mereka, sehingga terbentuk perkampungan dinamakan sebagai hai, desa. Sebagaimana dijelaskan para ulama, kenapa desa itu dikatakan hai? Karena ada hayah di situ, ada kehidupan. Jelas sebelum Ummu Ismail dan Ismail tinggal di situ, secara istilah zahirnya tidak ada kehidupan manusia maksudnya. Nah sekarang sudah terkumpul orang-orang di situ, tinggal di situ, dinamakan hai, desa. Hatta idza kana ahlu ahbiyatin minhum, sehingga apabila terbentuk pemilik rumah, penghuni rumah-rumah dari mereka, yaitu terbentuk memang sekian banyak rumah sudah di situ. Wa syabbal ghulam, dan anak dari Ummu Ismail, yaitu Ismail itu sendiri menjadi syabab, menjadi pemuda, menjadi syab. Berarti ini setelah apa? Beberapa belas tahun barangkali. Wa ta'allamal arabiyyata minhum, dan anak ini mempelajari bahasa Arab dari orang-orang Jurhum. Karena kita tahu Nabi Ibrahim orang Babilonia, orang Irak. Sementara Ummu Ismail yaitu Hajar adalah orang Egypt, yaitu orang Mesir. Jadi ayah dan ibunya bukan orang Arab. Nah, anak ini belajar bahasa Arab dari
bangsa Jurhum, orang Yaman. Wa anfasahum wa a'jabahum hina syak, dan dia menjadi orang yang paling berharga di antara mereka dan paling mereka kagumi ketika dia menjadi seorang pemuda. Mereka suka kepada Nabi Ismail. Jelas waktu itu belum jadi nabi dan belum diketahui beliau adalah nabi nantinya. Falamma adrok, ketika beliau sudah adrok, yaitu apa? Adrokal hulm, yaitu sudah balik. Zawajuhum ra'atan minhum, mereka pun menikahkan Ismail dengan salah seorang wanita dari mereka, dari bangsa Jurhum. Wa matat ummu Ismail alaihi wassalam. Tentunya ini disingkat ceritanya. Ummu Ismail meninggal dunia. Jelas? Ini ceritanya disingkat karena sebelum itu ada peristiwa ketika Nabi Ibrahim datang menjumpai anak dan istrinya di situ terkait dengan peristiwa penyembelihan Ismail itu sendiri. Ketika masih sebelum itu, sebelum Ummu Ismail meninggal. Pada usia berapa? Wallahu a'lam. Karena di dalam Quran disebutkan falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sudah mencapai masa sa'yu bersama Ibrahim. Sa'yu di sini bukan sa'i, tapi yaitu mampu untuk membantu ayahnya. Alal khilaf, ada yang bilang 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun atau apa. Dan jelas ini belum balik. Mungkin baliknya usia 14 atau 15 atau 16. Makanya cerita ini disingkat. Jadi tidak seperti yang digambarkan sebagian orang. Nabi Ibrahim ini penderitaannya sangat menyedihkan. Setelah meletakkan anak dan istrinya di tanah suci Makkah, tidak pernah lagi jumpa istrinya tersebut sampai istrinya meninggal. Tidak demikian. Bahkan beliau jumpa istrinya sesuai dengan yang diperintahkan Allah Ta'ala. Baik, kita lanjutkan dulu. Faja'a Ibrahim, lalu datanglah Ibrahim. Ba'dama tazawwaja Ismail, setelah Ismail menikah. Liyutali'a tarkatahu, boleh tarkah, boleh tarikah, untuk memeriksa peninggalan beliau. Baik, Nabi Ibrahim memeriksa keadaan keluarga yang di tanah suci Mekah, dan memang susah untuk harus sering-sering datang karena dari Palestina ke Makkah tentunya perjalanan sangat jauh. Jelas waktu itu belum ada Grab atau apa. Perjalanan boleh sekian hari dan seterusnya. Disebutkan dalam taklif dalam catatan kaki, maksudnya adalah memeriksa keadaan orang yang beliau tinggalkan di tanah suci Makkah. Falam yajid Ismail, lalu Ibrahim tidak mendapatkan Ismail di rumahnya di dekat Zamzam itu. Fasa'alam ra'atahu an, lalu Nabi Ibrahim tanya kepada istri Ismail tentang Ismail. Faqalat kharaja yabtaghi lana, lalu wanita ini, dan dia belum kenal Nabi Ibrahim, cuma menyangka oh ini tamu yang nampak baik, boleh untuk apa dijawab salamnya, boleh untuk diajak bicara dan sebagainya, memuliakan tamu, asal tidak ada tanda-tanda yang membahayakan. Kharaja yabtaghi lana, Ismail sedang keluar mencari makanan untuk kami, makanan atau minuman, maf'ul bihnya dihapus. Summa sa'alaha an aishihim wa hayatihim, lalu Ibrahim tanya kepada istri Ismail tentang bagaimana kehidupan mereka dan situasi atau keadaan mereka.
Faqalat nahnu bisyar. Maka wanita ini mengatakan kami dalam situasi yang buruk. Dan ini kata para pensyarah, baik itu syarah Sahih Bukhari, Muslim, Sahih Bukhari ataupun dalam syarah Riyadhus Shalihin, disebutkan bahwasanya ini adab yang tidak baik dari istri Ismail, menceritakan kekurangan-kekurangan rumah tangganya kepada orang yang belum dia kenal. Nahnu fi dhiqin wa syiddah. Kami berada di dalam kesempitan dan kesusahan. Wa syakat ilaih. Dan wanita ini mengeluh kepada Ibrahim, mengeluh pada tamu yang belum lagi dia kenal. Qal fa idza jaa zawjuki faqri'i alaihi salam. Ibrahim mengatakan, maka ini fa-nya fa'ut ta'qib, menunjukkan jika memang itu yang engkau ceritakan, maka apabila suamimu sudah datang, sampaikan kepadanya salam. Baik. Boleh sulasi seperti ini, faqri'i, boleh rubai, fa'aqri'i. Kalau para ulama Yaman rata-rata adalah dengan rubai, aqri'i, aqra'a yuqri'u. Kalau di sini faqri'i itu qara'a yaqra'u. Tapi ini wanita berarti apa? Qara'at taqra'u. Wa quli lahu yughayyiru atabata babih. Dan katakan kepada suamimu itu hendaknya dia menukar palang pintunya. Ini penggunaan apa? Simbol bahasa kiasan palang pintu yang memang dipahami oleh masyarakat di situ, atau boleh jadi dipahami oleh Nabi Ismail, istrinya tak paham. Falamma jaa Ismailu alaihi salam ka'annahu anasa syai'a. Tatkala Ismail alaihi salam telah tiba, seakan-akan dia merasakan ada sesuatu, anasa, merasa ini tadi baru saja ada orang. Ini namanya apa? Al-amal bil qara'in, mengamalkan tanda-tanda, merasa baru saja ada orang sepertinya ini. Faqal hal ja'akum min ahad. Ismail tanya kepada istrinya, apakah ada seseorang datang pada kalian? Dijelaskan oleh para pensyarah, boleh menggunakan istilah jamak untuk istri, bukan ja'aki tapi ja'akum, dengan gambaran apa? Bahwasanya ini istrinya mewakili istrinya sekaligus anak-anaknya kalau ada. Kalau tidak mengapa, dan dalilnya ada banyak tentang masalah ini. Baik. Qalat na'am. Maka istrinya bilang iya, ada orang. Ahad ini sebagai fa'il tapi dikasih min. Maka apa? Dia jadi majrur padahal dia sebenarnya fa'il. Min ahadin. Na'am ja'ana syaikhun kadza wa kadza. Ya, datang kepada kami orang tua demikian dan demikian. Fasa'ala'an, lalu dia bertanya tentang dirimu. Fa'akhbartuh, maka saya kabari dia. Wasa'alani kaifa aishuna, dan dia tanya kepada saya bagaimana kehidupan kita. Fa'akhbartuhu anna fi jahdin wa syiddah, lalu saya kabari dia bahwasanya kita berada dalam kesusahan dan kesulitan. Qal fahal awsaki bi syai', maka apakah orang tua tadi itu mewasiatkan kepadamu dengan suatu wasiat? Qalat na'am, maka wanita itu mengatakan ya. Amaroni an aqra'a alaikas salam, dia memerintahkan kepada saya untuk menyampaikan salam kepadamu. Wa yaqul ghayyir atabata babik, dan dia mengatakan rubahlah atau tukarlah palang pintumu. Qal dzaka abi, Ismail mengatakan itu adalah ayahku. Langsung paham, jelas ini ayah saya sendiri. Wa qad amarani an ufariqa, dia memerintahkan saya untuk menceraikan dirimu. Falhaqi bi ahlik, maka kembalilah engkau kepada keluargamu. Nah, di sini para fuqaha membahas
apakah lafaz ilhaqi bi ahlik ini lafaz cerai? Ada khilaf. Kenapa? Jelas untuk dalam hadis kisah Ismail ini adalah cerai, ilhaqi bi ahlik. Sementara dalam hadis muttafaqun alaih dari Ka'ab bin Malik, ketika Nabi SAW memerintahkan 3 orang yang diboikot itu, yang dipulaukan itu, untuk tidak didatangi oleh istrinya, yaitu para istri tidak boleh mendatangi suami yang sedang dihukum itu, maka Ka'ab bin Malik mengatakan pada istrinya, ilhaqi bi ahlik. Tapi ketika ditanyakan apakah Rasulullah memerintahkan saya menceraikan istrinya, maka Rasulullah mengatakan tidak. Tapi apa? Jangan sampai, yaitu istrinya tanya, maka Rasulullah mengatakan tidak, ini bukan cerai, tetapi engkau jangan mendekati dia. Sementara Ka'ab bin Malik dia sudah taubat dan sangat takut dengan ketentuan Rasulullah, maka dia khawatir melanggar perintah, maka dia memerintahkan istrinya untuk balik dulu ke rumah orang tuanya. Maka ini menunjukkan lafaz ilhaqi bi ahlik ini kembalinya kepada uruf, kepada adat atau tradisi masyarakat di situ. Kalau tradisi di Bani Jurhum yang disebutkan dalam kisah Nabi Ismail ini, itu adalah lafaz cerai, karena qarinahnya menunjukkan itu. Sebelumnya itu apa? Ibrahim memerintahkan menceraikan. Sementara kalau di dalam cerita Ka'ab bin Malik, kebiasaan di orang-orang Ansor yang di Madinah, maka lafaz ini bukan cerai, tapi sekedar pulang dulu aja, engkau rehat di rumah orang tua sampai Allah Ta'ala menurunkan taubat untuk kami. Fatallaqaha, lalu Ismail mentalak istrinya itu, wa tazawwaja minhum bi ukhra, dan beliau menikah lagi dengan wanita dari Bani Jurhum. Jelas nggak ada yang lain, makanya minhum, bukan berarti asobiyah. Kenapa memilih Jurhum saja? Tidak demikian, karena memang yang ada adalah masyarakat dari Jurhum di situ. Tidak ada dari Irak, tidak ada dari Mesir di masa itu, di tempat itu. Fala bisa anhum Ibrahimu masya Allah. Lalu Ibrahim tertahan, yaitu tinggal anhum, yaitu tinggal di tempat lain, tertahan dari keluarga yang di Makkah, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Ibrahim bukan tidak sayang, jelas beliau sayang pada keluarga, tapi ini perintah Allah, ada tugas besar sehingga tidak mampu untuk sering-sering pergi ke tanah suci Makkah. Summa atahum ba'du. Lalu setelah itu beliau mendatangi mereka. Falam yajid. Lagi-lagi Ibrahim tidak menjumpai anaknya, si Ismail. Fadakhala alam ra'atih. Lalu Ibrahim masuk mengunjungi istri Ismail. Kata para ulama, ini menunjukkan boleh seorang wanita itu memasukkan tamu ke ruang tamu kalau tidak nampak ada bahaya. Tentunya tetap kalau dalam syariat Nabi Muhammad SAW, syariat yang paling sempurna, tetap ada hijab antara pemilik rumah yang wanita dengan tamunya. Baik. Fasa'alaha an. Lalu Ibrahim tanya kepada wanita tadi tentang Ismail. Faqalat kharaja yabtaghi lana. Wanita ini mengatakan Ismail sedang keluar mencari sesuatu untuk kami. Qala kaifa antum? Ibrahim tanya, bagaimana keadaan kalian? Ini kata para ulama menunjukkan boleh seseorang itu menanyakan keadaan, bukan tujuannya untuk tajassus, untuk memata-matai, bukan tujuannya adalah untuk istilahnya apa itu fuduli, perbuatan yang sia-sia, tadakhul, ikut campur urusan rumah tangga orang. Tidak demikian, tapi ini menunjukkan perhatian dan kasih sayang, bagaimana keadaan kalian dan seterusnya. Karena tetap yang namanya mukminun semuanya adalah keluarga. Wa sa'alaha an aishihim wa hayatihim. Ibrahim tanya kepada wanita itu tentang kehidupan mereka dan keadaan mereka.
Faqalat nahnu bi khairin wa sa'ah. Wanita ini mengatakan, kami berada dalam kebaikan dan kelapangan. Wa asnat 'ala Allahi azza wa jal, dan dia menyanjung Allah azza wa jal. Ini menunjukkan akhlak yang bagus dari istri Ismail. Dalam situasi apapun tetap memuji Allah, yakin bahwasanya ini adalah pilihan yang terbaik, ini adalah kebaikan. Sama saja dalam situasi kaya ataukah miskin, ini adalah kebaikan yang Allah pilihkan. Keuntungannya lebih besar. Orang kaya kalau sedekah boleh jadi pahalanya tidak sebanyak kalau orang miskin yang sedekah sebanyak itu, dan seterusnya. Belum lagi pahala-pahala kesabaran dan sebagainya. Baik. Dan memang kekayaan yang terpandang adalah kekayaan hati. Walaupun zahirnya adalah harta tidak seberapa, tetapi kalau jiwanya itu senantiasa mensyukuri nikmat Allah dan merasa cukup, maka dia akan merasa lapang. Orang lain walaupun duit banyak sekali, dia akan merasa selalu miskin. Tapi berapa banyak orang mukmin yang soleh, dia lapang saja, dia merasa kaya, dia merasa cukup, dan sebagainya. Baik. Maka ini adalah istri yang baik, tetap menyanjung dan memuji Allah, tidak mau mengeluh tidak mau mengeluhkan keadaan keluarga atau keadaan suami kepada orang asing. Bahkan tetap dia menyanjung Allah Ta'ala. Tidak seperti dalam lafaz sebelumnya ya, istri yang pertama itu wasyakat ilaih, mengeluh kepada Ibrahim. Baik, tentunya lafaz-lafaz yang dipilih oleh Rasulullah ini ada hikmahnya. Maka kita mampu membandingkan antara cerita pertama dan cerita kedua di sini. Faqal ma ta'amukum. Baik, tatkala wanita ini memuji Allah dan menyebutkan kebaikan dan kelapangan, Ibrahim melanjutkan pertanyaan. Tidak seperti dalam cerita yang pertama, Ibrahim tidak lagi melanjutkan pertanyaan, langsung titip salam dan memberikan wasiat. Kalau yang ini tanya lagi, ma ta'amukum, apa makanan kalian? Qalat al-lahm. Wanita ini mengatakan daging. Dan pembahasan Imam Ibnul Qayyim tentang daging panjang sekali, agak panjang di dalam Zadul Ma'ad. Yaitu dia proteinnya sangat tinggi, tenaganya besar. Walaupun tanaman itu juga punya protein nabati, tapi protein hewani itu keutamaannya berlipat-lipat lebih banyak. Walaupun jangan sering-sering juga, karena nanti akan menimbulkan darawah dan sebagainya, ada keganasan dan seterusnya. Maka bagus kita sekali-sekala ini, sekali-sekala itu, dan seterusnya. Qal fama syarabukum, apa minuman kalian? Qalat alma, dia mengatakan air. Ya, waktu itu peniaga Pepsi tak sampai ke sana. Ya, tapi apa? Air Zam-Zam, masya Allah, sudah terbaik sudah. Baik. Dulu ada peniaga air dari Amerika datang, tapi dia orang Indonesia, cuma cawangan. Ada danau yang sangat tinggi mineralnya, danau Amerika itu. Dia airnya memang dijual kemana-mana. Ternyata memang apa? Air di danau itu ternyata memang mineralnya sangat bagus. Air sumur itu mineralnya bagus, namun masih kalah dengan danau itu. Air dari danau, lupa lake apa lupa. Memang terkenal, diniagakan ke seluruh dunia. Satu-satunya yang mengalahkan dia adalah air Zam-Zam. Dibandingkan dengan air Zam-Zam, tetap air Zam-Zam yang terbaik. Baik, ini kebanggaan umat Islam. Baik, qala Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, berkahilah untuk mereka di dalam daging dan air. Tidak disebutkan buah-buahan. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa lam yakul lahum yauma idzin hab. Ketika itu mereka tidak memiliki biji-bijian, bijirin. Baik. Walau kana lahum lada'alahum fi. Seandainya mereka memiliki bijirin, niscaya beliau mendoakan untuk kebaikan mereka di dalam bijirin tersebut. Baik. Tapi apa?
nggak masalah, karena setelah itu, setelah sekian lama banyak pasokan dari luar. Walaupun orang-orang Mekah memang bukan tradisi mereka untuk menanam tanaman, tapi apa? Mereka mendapatkan keberkahan berdasarkan doa Ibrahim yang ini dan doa yang ada di dalam surat Al-Baqarah yang telah kita lewati itu. Makanya mereka memiliki berbagai jenis buah-buahan dan juga biji-bijian datang dari luar. Baik, kelanjutannya di masa yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam.